Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Liv dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eleonora Catalina Susanto, dan kembali lagi bersama video saya kali ini. Di dua video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perusahaan jasa. Pada video kali ini, kita akan mulai membahas tentang perusahaan dagang. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin kita akan mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang sebenarnya adalah perusahaan yang menjual barang jadi. Jika kita lihat perbedaannya dengan perusahaan jasa, yang paling terlihat tuh dari apa yang dijual. Jika perusahaan jasa, seperti namanya, yang dijual atau ditawarkan itu adalah jasa yang kita miliki. Sedangkan di perusahaan dagang, yang kita jual itu adalah produk jadi. Produk jadi di sini tuh maksudnya adalah perusahaan tidak perlu memproduksi sendiri produknya, tapi dibeli di supplier. Nah, oleh sebab itu, di perusahaan dagang, kita tuh memerankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pembeli dan sebagai penjual. Sebagai pembeli karena kita membeli produk dari supplier, dan sebagai penjual karena produk tersebut akan kita jual kembali kepada konsumen. Nah, teman-teman penting sekali untuk mengenali kapan kita bertindak sebagai pembeli dan kapan kita berperan sebagai penjual. Karena antara pembeli dan penjual, pencatatannya itu berbeda. Jadi benar-benar harus teliti kapan kita jadi pembeli dan kapan kita jadi penjual. Kemudian selanjutnya, jika berbicara tentang pencatatan, di perusahaan dagang ada dua jenis pencatatan, yaitu secara perpetual dan secara periodik. Untuk yang perpetual sendiri, kita tuh mencatat semua transaksi yang terjadi. Jadi, pencatatan persediaan itu dicatat secara real time. Kalau kita melakukan pembelian, persediaan bertambah. Ketika kita melakukan penjualan, maka persediaan juga berkurang. Sedangkan yang secara periodik, persediaan itu hanya akan diketahui di akhir periode melalui stock of name. Begitu pula dengan HPP-nya. Nah, sebenarnya ada plus minus antara perpetual dan periodik. Untuk yang perpetual sendiri, pencatatannya itu memang jauh lebih rumit karena banyak hal yang harus kita catat, tapi pencatatannya jadi lebih akurat karena dilakukan secara real time. Kemudian untuk yang periodik sendiri, memang pencatatan ini jauh lebih sederhana, lebih simpel, tidak sekompleks perpetual, tapi yang minusnya juga dia tidak bisa se-real time atau seakurat yang dilakukan di pencatatan perpetual. Tidak ada yang lebih baik atau yang paling baik karena sebenarnya semuanya kembali lagi tergantung pada kebijakan perusahaan ingin menggunakan jenis pencatatan yang mana. Selanjutnya, jika bicara tentang pencatatan, ada akun-akun yang berbeda antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Ada beberapa tambahan seperti akun persediaan, retro penjualan, diskon penjualan, HPP, dan beban angkut penjualan. Akun-akun yang saya sebutkan ini adalah akun-akun yang digunakan di pencatatan yang perpetual. Karena kalau di pencatatan yang jenis periodik, itu ada lagi beberapa tambahan akun-akun lain. Seperti ada akun pembelian, ada akun beban akun pengiriman, dan lain-lainnya. Nah, untuk kedepannya yang sebenarnya akan kita bahas adalah yang jenis perpetual. Kemudian kalau dilihat, kita kembali lagi ke akun, kalau dilihat, persediaan itu bisa tercatat saat kita sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Sedangkan tuh yang nomor 2, 3, 4, 5 itu biasanya tercatat ketika kita berperan sebagai penjual. Retro penjualan sendiri itu kenapa kalau kita sebagai pembeli kok nggak ada retro penjualan juga? Itu karena kalau kita sebagai pembeli, maka retro penjualan ketika kita mereturkan barang itu akan berpengaruh pada persediaan. Jadi persediaan kita tuh berkurang. Begitu pula dengan beban akun penjualan, ketika kita sebagai pembeli itu dikenai ongkir, maka yang akan bertambah adalah persediaan. Persediaan kita akan bertambah. Logikanya tuh seperti ini. Kita beli dompet. Misal kita beli dompet. Kita beli dompet tuh harganya 50.000 di all shop. Kemudian ternyata kita dikenai ongkir sebesar 10.000. Berarti sebenarnya uang yang kita keluarkan untuk satu dompet itu adalah 60.000. Ketika beban ongkir tadi itu tidak kita masukkan ke persediaan, maka kita tidak tahu bahwa ternyata dompet itu seharga 60. Kita hanya mencatat bahwa dompet itu seharga 50.000. Kemudian kita akan menjual dompet itu seharga 55.000. Berarti kita rugi, karena sebenarnya yang kita keluarkan adalah 60.000. Oleh sebab itu, ketika beban ongkir tadi kita masukkan ke dalam persediaan, maka kita bisa tahu bahwa ternyata harga asli yang kita keluarkan untuk satu dompet itu adalah 60.000. Jadi kita tuh bisa menjual lebih mahal. Bisa kita bisa menjual 65.000, 70.000. Alhasil kita bisa tetap untung. Kemudian selanjutnya, ini ada hubungannya dengan beban angkut, yaitu free on board.
terkait tanggung jawab, di mana ada dua jenis, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. Untuk FOB Shipping Point, tanggung jawab penjual itu hanya berhenti ketika barang sampai di tangan kurir. Kemudian dari kurir sampai ke konsumen, itu akan menjadi tanggung jawab konsumen atau tanggung jawab pembeli. Sedangkan FOB Destination, penjual itu akan bertanggung jawab sampai barang itu sampai ke tangannya konsumen. Nah, kalau berdasarkan dua pengertian tadi, maka kalau ada beban ongkir untuk FOB shipping point, maka beban ongkirnya akan dibebankan kepada pembeli. Karena saat dari sampai kurir itu sudah bukan lagi tanggung jawabnya penjual. Untuk yang FOB destination, ketika ada ongkir, maka ongkir akan ditanggung oleh penjual. Kemudian yang terakhir, ada terkait termin. Dalam perusahaan dagang itu ada termin pembayaran. Ada 1/10, N/30, EOM. Kemudian sebenarnya itu ada lagi macam-macam, kayak bisa 5/15, bisa 3/25, semuanya tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Terus cara bacanya bagaimana? Contoh, misal 1/10. Artinya, jika kita membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah invoice itu diterbitkan, maka kita tuh sebenarnya berhak mendapatkan diskon sebesar 1%. Kalau 2/20 berarti ya 20 hari dapat 2% dan seterusnya. Kalau N/30 berarti kita akan dapat diskon. Kemudian EOM itu adalah tanggal terbitnya di mana end of month atau pada akhir bulan. Seperti itu. Itu aja mungkin sedikit dasar-dasarnya aja. Mungkin biar lebih paham, kita bisa langsung masuk ke contoh soal atau contoh-contoh transaksinya. Nah, ini ada contoh-contoh transaksinya. Kemudian ini ada COA-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada berapa akun tambahan, ada persediaan, ada retur penjualan, penjualan. Kalau piutang dagang dan hutang dagang ini kan hampir sama kayak perusahaan jasa. Cuman namanya aja sedikit sedikit berbeda. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan membuat jurnal umum. Jurnal umum itu fungsinya adalah kita tuh tempat pencatatan transaksi-transaksi yang sudah ada. Nah, ini nanti juga berguna buat tahapan-tahapan selanjutnya seperti buku besar, neraca saldo, dan sebagainya, karena data-data itu tadi awal mula pencatatannya tuh dari jurnal umum. Sebenarnya fungsinya tuh hampir sama juga seperti eh, perusahaan jasa. Pertama kita buat dulu template-nya, sebentar kita kasih jarak 3 untuk judul, kemudian tanggal. Oke, ini udah kita buat template-nya. Seperti biasa, aku udah bisa sama kredit, kita pakai data validation. Kemudian di bagian akun, ini nanti bakal membantu kita ketika membuat buku besar. Caranya kita pakai logical text biasa, logical biasa pakai if, di mana saat debit itu kosong atau nol, maka kita bakal munculin akun kredit. Kalau ternyata debit ada isinya, berarti kan false, kita munculin akun debit. Ini langsung kita drag aja ke bawah, biar rumusnya langsung otomatis nyambung ke bawah. Oke, kita langsung mulai. Data transaksi PT Sejahtera bulan Oktober 2026. Reliana memutuskan untuk membuka perusahaan bernama PT Sejahtera pada 1 Oktober 2026. Ia mencurahkan 50 juta uang pribadinya sebagai modal perusahaan. Nah, ini ada surat pengiriman modal. Reliananya sendiri 50 juta secara cash. Nah, ini ada berita acaranya juga kalau uangnya sudah diterima. Kita tulis tanggalnya, jangan lupa. Kemudian, karena kita di sini diberikan modal, kita dapat uang secara cash, berarti kas kita bertambah di debit, kas itu jadi aset, aset bertambah di debit. Kemudian, karena modal kita bertambah, modal itu bertambahnya di kredit. Karena modal itu jadi tanggung jawab kita kepada pemilik. Tanggung jawab, kewajiban kalau bertambah di sisi kredit. Nominalnya sesuai di berita acara ini 50 juta. Jangan lupa menulis ke Jangan lupa menulis keterangan karena
keterangan ini juga bakal pakai kalau kita mau baca-baca di buku besarnya. Oke, selanjutnya PT Sejahtera melakukan pembelian persediaan kepada toko Serba Ada secara kredit. Ada invoice di tanggal 2. Kita tulis dulu tanggalnya. Maaf teman-teman, ada typo. Bulan 10 itu, Oktober itu bulan 10, bukan 12. Oke, kembali. Ada invoice yang diberikan oleh toko Serbada ke PT Sejahtera kepada kita tanggal 2. Kita beli buku map penggaris yang totalnya 2.700.000. Nah, di sini teman-teman ada tulisan FOB Shipping Point. Seperti yang udah dibahas tadi, FOB Shipping Point itu adalah tanggung jawab penjual itu berhenti ketika barang sudah sampai di kurir. Nah, jadi ketika kalau ada ongkir, karena ini shipping point, berarti yang menanggung ongkirnya adalah pembeli. Di sini kita berperan sebagai pembeli, jadi yang menanggung ongkirnya adalah kita. Kemudian terapinya adalah 2 per 15 EOM, berarti kalau kita membayar dalam rentan waktu kurang lebih 15 hari, dalam rentan waktu 15 hari setelah invoice diterbitkan setelah tanggal 2, berarti batas waktu diskonnya itu sampai tanggal 17, maka kita tuh bisa dapat diskon sebesar 2%. Sedangkan batas termin akhir pembayarannya adalah ketika akhir bulan. Nah, di sini ada kwitansi, kita membayar biaya ongkir dari PT Sejahtera ke Gajah Express untuk biaya ongkir, sesuai dengan uh, FOB-nya. Kita tulis dulu yang pertama, karena kita melakukan pembelian, maka persediaan kita bertambah. Persediaan itu jadi aset, bertambahnya di sisi debit. Kemudian karena kita ini belinya secara kredit, berarti hutang kita bertambah. Hutang itu jadi kewajiban kita yang harus kita lunasin. Kewajiban kalau bertambah di sisi kredit. Nominalnya sesuai sama invoice 2.700.000. Kemudian ada eh, biaya ongkir. Seperti sudah dijelaskan tadi, ketika FOB Shipping Point, kalau kita sebagai pembeli dapat ongkir, maka itu tercatatnya sebagai persediaan. Persediaan kita bertambah. Kemudian karena ini sudah kita bayar, kas kita berkurang, aset berkurang di sisi kredit. Nominalnya sama sesuai dengan kwitansi yang tertera, 75.000. Jangan lupa kita tulis keterangan. Oke, selanjutnya toko Melati melakukan pembelian secara kredit. Ada invoice dari kita untuk PT Melati, untuk toko Melati beli buku map penggaris totalnya 1.450.000. FOB Shipping Point. Teman-teman, FOB Shipping Point itu kan tadi tanggung jawabnya ada di pembeli. Jadi kalau ada beban ongkir, yang membayar adalah pembeli. Nah, di sini kita posisinya berperan sebagai penjual. Jadi, FOB Shipping Point kalau ada ongkir yang menanggung nanti adalah toko melati. Kita tidak perlu mencatat. Ini teman-teman pentingnya kita tuh harus benar-benar mengetahui kita tuh ada di sisi pembeli atau di sisi penjual. Jadi kita tuh tahu kapan kita harus mencatat dan kapan kita tidak perlu mencatat hal tersebut. Karena kalau teman-teman salah mencatat dari sejak jurnal umum, maka ke belakangnya juga pasti akan salah. Karena jurnal umum itu yang jadi dasar pencatatan-pencatatan selanjutnya. Di sini pertama yang perlu kita catat adalah penjualan. Karena kita melakukan penjualan, tapi toko melati secara kredit, maka piutang usaha kita bertambah. Kemudian karena sudah ditagihkan invoice, berarti kita bisa mengakui penjualan. Penjualan kalau bertambah ada di sisi kredit, konsepnya sama kayak pendapatan. Ada di sisi kredit karena jadi mempengaruhi modal. Nominalnya sesuai sama invoice yang ditagihkan, yaitu 1.450.000. Kemudian kita akan mencatat HPP. Beban, HPP itu harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan itu sama saja. Beban
bertambah di sisi debit. Kemudian karena kita sudah berhasil menjual, maka persediaan kita berkurang. Nominalnya berapa banyak? Nominalnya itu kita tidak lihat dari invoice, tapi kita lihat dari persediaan yang kita miliki. Kita waktu itu beli buku, itu 5.000 per piece-nya. Kemudian map 2.000 per piece-nya, penggaris juga 5.000 per piece-nya. Nah, HPP itu kita hitungnya dari sini. Harga perolehan kita. Ini toko Melati beli buku 50, beli map 100, beli penggaris 100. Nah, ini teman-teman, 50 buku yang harganya 5.000, 100 map yang harganya masing-masing 2.000, dan 100 penggaris yang harganya 5.000. Totalnya 95.000. Mohon maaf, agak sedikit gelap. Kemudian karena ini FOB shipping point, jadi kita tidak perlu mencatat ongkirnya sama sekali. Jangan lupa juga keterangan. Oke, selanjutnya PT Sejahtera melakukan pembelian pembelian persediaan kepada toko Serbada. Jadi kita beli lagi ke toko Serbada, kita diberikan invoice, FOB-nya destination. Kalau FOB destination itu kan jadi tanggung jawab penjual sampai barang itu sampai ke tangan konsumen. Jadi kalau ada beban ongkir, itu jadi tanggungannya toko Serbada. Karena di sini kita posisinya sebagai pembeli. Kemudian terminnya adalah 2/10, N/30. Jadi ketika kita membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal 6, berarti maksimal tanggal 16, kita bisa dapat diskon 2%, atau kalau enggak setelahnya kita nggak ada diskon sama sekali. Ini pencatatannya tanggal 6/10/2026. Karena kita membeli, berarti persediaan kita bertambah, persediaan itu aset. Karena secara kredit kita belum bayar, ini masih invoice, berarti hutang kita bertambah. Nominalnya sesuai dengan invoice yang diberikan. Oke, selanjutnya, karena adanya kerusakan pada barang, PT Sejahtera mengembalikan persediaan atas pembelian tanggal 2 kepada toko Serbada. Tanggal 2, kita tuh beli persediaan di toko Serbada, tapi secara hutang. Nah, kemudian tanggal 6, kita tuh mengembalikan persediaan tersebut ke toko Serbada karena rusak. Ini dan nota pengembaliannya. Berarti pencatatannya, kita catat dulu tanggalnya. Nah, karena ada pengembalian, sebenarnya paling mudah itu kita tinggal membalik ini, dua akun ini. Yang awalnya harusnya kita tuh berhutang, karena kita kan beli tadi secara kredit, jadi kita belum bayar, tapi barang itu kita kembalikan. Berarti logikanya kita nggak jadi hutang, hutang kita berkurang. Hutang kalau berkurang ada di sisi debit, karena kewajiban berkurang di sisi debit. Kemudian, yang harusnya persediaan kita awalnya ada, karena kita kembalikan, maka persediaan kita jadi berkurang. Nominalnya sesuai dengan apa yang tercatat di nota pengembalian. Oke, selanjutnya, CV Abadi melakukan pembelian secara cash.
kwitansi, ini juga kwitansi. Oh, karena melakukan pembelian secara cash, PT Cahaya Abadi tuh kasih langsung kwitansinya ke kita, nominal uangnya 1.975.000. Dia beli buku map penggaris. Nah, di sini FOB-nya tuh FOB destination. Jadi biaya ongkir itu jadi tanggung jawabnya penjual. Di posisi ini kita posisinya adalah penjual, jadi kita yang menanggung beban ongkirnya. Langsung saja kita catat itu tanggal 9. Kita akan mencatat penjualan. Kan tadi ini secara cash, berarti kita dapat kas pertama di debit. Kemudian kalau sudah terjual ke penjualan, nominalnya sesuai dengan kwitansinya 1.975.000. Kemudian kita akan menghitung HPP. Karena kita menjual, berarti persediaan kita berkurang. Nominalnya berapa? Nominalnya harus kita hitung. Karena tadi kita beli pun harganya sama, semuanya 5.000. 5.000, 2.000, dan 5.000 lagi. Jadi kita bisa langsung aja. Ini kita beli buku 150. Kemudian, nah, totalnya adalah 110.000. Kemudian, karena kita membayar beban ongkir, di sini beban kita bertambah, beban akut penjualan. Karena kita sudah bayar secara kas, berarti kas kita berkurang. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau tadi dari sisi pembeli, kita tuh mencatatnya kan sebagai persediaan. Sebagai persediaan, kas kita berkurang. Sedangkan kalau dari sisi penjual, itu masuknya ke beban. Itulah perbedaannya. Nominalnya sama seperti di kwitansi 45.000. Oke, jangan lupa kasih keterangan. Oke, next selanjutnya. PT Sejahtera melakukan pembelian persediaan kepada toko Serbada tanggal 12. FOB Destination jadi tanggung jawabnya penjual. Kita sebagai pembeli nggak perlu mencatat. Terminnya 1/10, 10 hari setelah tanggal 12, diskon 1%. Langsung aja kita catat 12/10/2026. Kita beli, berarti persediaan kita bertambah. Persediaan aset di debit. Kemudian ini secara kredit. Secara kredit berarti hutang kita bertambah. Nominalnya sesuai sama yang di invoice 2.450.000. Oke, next selanjutnya CV Mekar melakukan pembelian secara kredit. Di sini invoice-nya tanggal 13, FOB-nya shipping point, jadi tanggung jawab pembeli. Kita posisi di sini sebagai penjual, berarti kita tidak perlu mencatat. Terminnya 1/10, 10 hari setelah tanggal 13, CV Mekar bisa dapat diskon 1%. Kemudian batas akhirnya adalah akhir bulan. Langsung kita catat 13. Karena kita melakukan penjualan, ini secara kredit, piutang kita bertambah, penjualan juga bertambah, nominalnya sama seperti di invoice, 2.275.000.
Kemudian kita menghitung HPP, dan persediaan kita berkurang. Beban bertambah di debit, penjualan bertambah di sisi kredit, kemudian piutang dagang bertambah di sisi debit, persediaan berkurang di sisi kredit. Karena aset, kemudian ini karena kewajiban, karena beban, mengurangi modal, mengurangi pendapatan, piutang dagang jadi hak kita. HPP hitung seperti biasa, 150, 150 buku, 100 map, dan 75 penggaris. Yang kalau di total berarti 1.325.000. Oke, ini aja karena kita nggak nanggung beban ongkirnya. 'Oke, selanjutnya toko melati melakukan retur atas pembelian tanggal 5. Jadi tanggal 5, toko melati itu beli, tapi secara utang. Kemudian di tanggal 15, toko melati meretur barangnya. Kita catat. Nah, kalau kita sebagai penjual, retur barang itu pencatatannya beda. Kalau tadi sebagai pembeli itu kan ini ya, kita cuma tinggal mengurangi persediaan sama mengurangi utang yang kita punya. Sedangkan kalau kita sebagai penjual, kalau ada pembeli yang meretur, yang terpengaruh pertama itu adalah akun penjualannya, retur barang, retur penjualan, kemudian piutang dagang. Nah, kenapa retur penjualan itu masuknya di debit? Karena kita tuh kan seharusnya dapat penjualan, tapi karena pembeli melakukan pengembalian, jadi penjualan kita tuh berkurang. Misal contohnya kayak gini, kita tuh harusnya dapat uang 4 juta, tapi ternyata sama pembeli barang itu dikembalikan. Jadi otomatis pendapatan kita tuh berkurang jadi tinggal 3 juta. Nah, inilah alasan kenapa retur penjualan itu adanya eh, ada di debit, karena dia mengurangi penjualan, mengurangi kewajiban ada di sisi debit. Kemudian karena tadi toko melati melakukan pembelian tanggal 5 itu secara piutang, yang harusnya kita ngasih piutang karena dikembalikan ya piutang kita juga ikut berkurang. Nominalnya sesuai dengan invoice 150.000. Nah, kemudian akun yang harus kita kembalikan lagi adalah ini, harga pokok dan persediaan. Karena dikembalikan, maka persediaan kita bertambah lagi, beban pokoknya jadi berkurang, beban berkurang ada di sisi kredit. Nominalnya tinggal kita hitung, itu 15 buku, berarti oke, selanjutnya
melakukan pelunasan melakukan pelunasan atas tanggal 2, atas pembelian tanggal 2. Jadi di tanggal 2 kita tuh beli ke toko serbada, tapi kita hutang. Nah, sekarang adalah waktunya kita melakukan pelunasan. Ini tanggal 15. Nah, karena kita melakukan pelunasan, berarti hutang kita berkurang. Hutang kita berkurang. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat, di sini kuantitinya tuh berbeda dengan yang awal kita pesan di tanggal 2. Nah, di tanggal 2 tuh kita beli 300, 100 sama 200. Tapi waktu di kwitansi yang ini, mana ini? Nah, ini. Di kwitansi yang ini tuh cuma 290, 100 sama 180. Nah, ini tuh dikarenakan kita tuh pernah melakukan retur, melakukan retur di tanggal 6. Jadi otomatis quantity yang tertera di kwitansi itu berbeda. Kemudian, kalau dilihat dari terminnya tuh kan 15 hari. Ini tanggal 2, berarti batas maksimalnya tuh tanggal 17, tapi kita di tanggal 15 sudah bayar, jadi kita masih bisa dapetin diskonnya sebesar 2%. Dan itu udah dihitungin sama toko serbada sebesar 51.000. Nah, di sini kas kita berkurang karena kita bayar hutangnya, kemudian persediaan kita berkurang karena kita dapat diskon. Nah, ini konsepnya sama kayak kita yang kena ongkir, jadi persediaan kita nambah, kalau kita dapat diskon ya persediaan kita berkurang. Nominal yang kita pakai Nominal yang kita pakai itu yang sesuai di kwitansi. Kas yang kita keluarkan berarti kan 2.499.000. Ini di sisi. Nah, kemudian persediaan kita berkurang sebanyak diskon yang diberikan yaitu 51.000. Hutangnya berapa totalnya? Tinggal ditambah. Nah, hutang kita tuh 2.550. Harusnya di awal hutang kita tuh kan ada 2.700.000, tapi karena waktu itu kita kembaliin 150.000, hutang kita tuh sisa 2.550. Jangan lupa keterangan. Oke, selanjutnya ada di tanggal 17 melakukan pelunasan atas pembelian tanggal 6. Jadi tanggal 6 kita tuh beli lagi persediaan di toko serbada, tapi kita hutang. Nah, sekarang di tanggal 17 kita melunasi itu. Ini sama, hutang karena kita bayar hutang kita berkurang. Kemudian yang di sisi kredit, termnya melewati 10, 2 per 10, tanggal 6 harusnya berarti batasnya 16, tapi kita bayar di tanggal 16, telat 1 hari. Jadi walaupun telat 1 hari tetap gak dapat diskon teman-teman. Berarti ini langsung cuman kasnya aja yang berkurang. Nominalnya sesuai dengan yang tertera di kwitansi, 900.000. Ini utangnya sama kayak waktu itu kita beli tanggal 6, karena kita nggak melakukan retur sama sekali. Oke, selanjutnya diterima pelunasan oleh toko melati atas hutang tanggal 5. Jadi tanggal 5, toko melati itu beli barang ke kita, tapi secara kredit, jadi kita ngasih piutang. Nah, sekarang di tanggal 18, toko melati melunasi itu. Awalnya, nominalnya kan nggak segini, itu karena toko melati
Ini tanggal 5. Nah, Tokopedia itu pernah melakukan retur yang waktu itu 15 buku. Jadi makanya di sini bukunya cuma sisa 35, total akhirnya terminnya 5 per 15. 15 hari setelah tanggal 5 berarti maksimal 20. Ini tanggal 18 berarti masih dapat diskon 5% yang udah dihitungin 65.000. Cara hitungnya adalah karena kita sudah bayar, karena toko melati sudah bayar, berarti di sini kita dapat kas. Kemudian karena kita memberikan potongan, berarti ada yang namanya diskon penjualan. Kemudian piutang kita juga berkurang. Nah, ini perbedaannya antara kita sebagai pembeli dan kita sebagai penjual dan kita sebagai pembeli ketika dapat diskon. Yang berbeda itu ada di sini. Ini mereka ngitungnya, kita ngitungnya persediaan kalau kita jadi pembeli. Sedangkan kalau jadi penjual, itu langsung ngitung aja diskon penjualan. Nominal kasnya sesuai sama yang di kwitansi, 1.235.000. Diskon penjualannya 65.000. Piutang dagangnya tinggal ditambah aja. Nah, oke, selanjutnya diterima pelunasan oleh CV Mekar atas transaksi tanggal 13. Tanggal 13 CV Mekar beli ke kita tadi secara kredit dan sekarang dia melakukan pelunasan. Ini di tanggal 25. Seharusnya ada termin 1/10, tapi karena ini dibayarnya tanggal 25, harusnya maksimal 23. Gak dapat diskon, tapi udah bener sebelum batas akhir bulan. Berarti kita dapat kas dan piutang dagang kita berkurang. Kenapa piutang dagang ada di kredit? Karena piutang dagang itu kan awalnya jadi kewajiban yang hak yang bisa kita terima. Sekarang karena haknya udah dibayar, jadi ya hak itu udah berkurang, ada di sisi debit. Nominalnya sama kayak yang ada di kwitansi. 2.275. Oke. Oke, selanjutnya melakukan pelunasan atas pembelian tanggal 12. Di tanggal 12, oh di tanggal 12 tuh kita melakukan pembelian ke toko Serbada, tapi kita kredit, jadi kita hutang. Nah, sekarang kita melunasi di tanggal 28. Karena kita sudah membayar, hutang kita berkurang, kemudian kas kita juga berkurang. Ini melewati termin. Terminnya harusnya tanggal eh, 10 sama 12 berarti 22, tapi kita bayar 28. Ada diskon, hutangnya 2.450.000. Kita juga nggak retur, jadi sesuai sama nota yang awal. Oke, habis. Sekarang ini kita rapiin dulu. Oke, ini tadi jurnal umum. Sekarang kita masuk ke buku besar. Nah, buku besar itu fungsinya apa sih? Buku besar itu fungsinya biar kita tuh bisa melihat akun-akun tuh secara lebih terperinci. Jadi secara akun kas sendiri, akun apa penjualan sendiri. Jadi bisa lebih terperinci kita tuh tahu uh, kas-kasnya untuk setiap akun itu tadi. Nominalnya Pak, nominal pastinya. Nah, biar cepat kita bisa pakai pivot table.
Dari buku besarnya nanti juga bisa jadi dasar buat kita bikin ke neraca saldo. Tabel range-nya tabel tanggal debit. Oke, terus di sini kita juga jangan lupa kasih calculated field buat kita lihat saldo-saldonya yang nanti bisa kepake buat neraca saldo. Kasih nama saldo debit. Terus selanjutnya adalah if kan kita maunya ketika debit yang keisi itu debit, kita bakal mengurangin. Jadi masukin debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Kalau enggak, ya kita langsung aja tulis hasilnya 0. Nah, ini kan baru yang saldo debit. Sekarang kita buat yang saldo kredit. Logical testnya sama if ketika kredit lebih besar daripada debit, kita mau kredit dikurangi debit atau kalau enggak 0. Ini tuh biasanya karena antara ketekan atau ada sesuatu yang nggak sesuai. Oke, udah jadi. Sekarang kita eh, buat per akunnya. Oke, itu tadi buku besar. Oke, itu di buku besar. Sekarang kita masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini nanti yang bakal jadi dasar buat kita bikin laporan keuangan. Kalau di buku besar, kita tuh kan lihat masih terperinci nih, ada keterangan-keterangannya. Nah, fungsi tindus keterangan tuh ini. Jadi kita tahu kalau ternyata persediaan itu datangnya dari mana. Nah, sekarang di neraca saldo, kita tuh bakal ngelihat secara langsung semuanya, garis besarnya. Kita nggak butuh tanggal. Nah, nah di neraca saldo kita bisa melihat kalau ternyata kita tuh punya kas sekian ada di debit, kita punya persediaan sekian ada di debit. Nah, nominal-nominalnya tadi datangnya juga dari perhitungan di buku besar ini. Jadi sebenarnya antara jurnal umum, buku besar, neraca saldo sampai nanti laporan keuangan itu tuh saling berkaitan satu sama lain. Jadi teman-teman kalau salah dari awal itu bisa salah semua.
Oke. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita bakal lanjut ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu fungsinya macam-macam, teman-teman. Dari data-data di laporan keuangan, misal ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, sama laporan laba ditahan. Nah, dari laporan-laporan itu kita tuh bisa dapat informasi-informasi yang beragam. Nah, dari situ, itu tuh berguna banget, entah itu bagi internal perusahaan ataupun eksternal. Karena bisa jadi dasar buat pengambilan keputusan-keputusan, keputusan ekonomi, keputusan investasi, keputusan lain-lain yang dimana data-data itu bisa dianalisis berdasarkan laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu ngambil dasarnya dari neraca saldo, jadi biar kita nggak usah kayak bolak-balik switch-switch, jadi langsung neraca saldonya kita kopas aja ke sini. Oke, neraca saldo kita kopas ke sini. Nah, pertama kita tuh mau buat laporan laba rugi. Nah, dari laporan laba rugi, kita tuh bisa ngelihat sebenarnya kita tuh dapat pendapatan dari mana, kemudian beban-beban yang mengurangi pendapatan tuh beban apa aja, seberapa banyak. Nah, itu bisa dilihat di laporan laba rugi. Ada sedikit perbedaan antara laporan laba rugi perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Kalau di perusahaan dagang, kita tuh ada beberapa tahapan buat ngitungnya. Yang pertama itu kita dapat pendapatan penjualan, di mana pendapatannya tuh didapat dari penjualan yang kita dikurangin sama diskon dan retur penjualan. Kemudian ada lagi yang namanya laba kotor. Laba kotor itu didapat dari pendapatan penjualan dikurangi sama HPP. Itu laba kotor. Kemudian, laba kotor yang dikurangi sama beban-beban lain, barulah jadi laba bersih yang kita cari tadi. Pertama, kita cari dulu pendapatannya. Nah, pendapatan itu kan labelnya 4 ini, yang COA-nya depannya 4, terus masuk pendapatan. Itu di sini tulisannya, ini namanya pendapatan itu. Jadi pendapatan itu tuh didapat dari pendapatan, dapat dari penjualan yang dikurangi retur penjualan dan diskon penjualan. Itu pendapatan itu. Totalnya berapa? Ini teman-teman boleh langsung kayak sama dengan terus dipencet. Kalau teman-teman mau pakai rumus juga boleh. Kayak rumus yang sebelumnya ada sum if sama VLOOKUP, terserah mau pakai yang mana. Mungkin aku ulang sekali aja. Kalau pakai sum if, ada range, kriteria, sama sum range. Jadi kita tuh mau cari range-nya di mana? Kita mau cari range-nya di sini. Terus kita mau cari apa? Kita mau cari ini. Kita mau cari yang penjualan. Terus kalau udah ketemu, mau ngapain? Yang diambil yang bagian debit. Tapi ini kan baru debit aja. Berarti pasti harus ditambah yang sisi kredit. Berarti 2 kali. Cari apa? Oh, sorry, raise. Cari di mana? Cari apa? Kalau udah ketemu, mau ngapain? Sama kan? Setelahnya, kalau VLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP itu, kita mau cari apa? Di mana? Terus ngapain? Nah, ngapain ini kalau di sum if kan kita kasih range. Nah, ini tuh kita ambil indeksnya aja. Yang mau kita ambil tuh yang di bagian mana? Oh, kita mau ambil di bagian debit. Berarti kita tulisnya dulu ini 1, ini 2, ini 3. Jadi kita tulis 2. Terus jangan lupa 0. Jadi maksudnya 0 tuh kayak kita mau yang bener-bener persis. Kalau 1 ya cuma mirip-mirip nggak apa-apa. Tapi kan kita mau yang bener-bener persis itu. Ini kan tadi baru uh,
debit, sekarang kita cari yang sisi kreditnya. Sama, cari di mana, oh, kita mau cari apa, di mana, kemudian ambil indeksnya di 3. Nah, sama semua kan? Mau pakai yang langsung sama dengan boleh, mau pakai yang sum if boleh, mau pakai yang VLOOKUP juga boleh. Cuman yang ini aku rasa aku pakai yang sama dengan aja dulu. Kemudian retur penjualan, diskon penjualan. Nah, pendapatan itu dapat dari penjualan yang dikurangi retur penjualan dan diskon. Pendapatan itu kita segini. Kemudian dari situ, kalau kita kurangi dengan, langsung copy aja. Kalau kita kurangi sama HPP, itu nanti ketemulah yang namanya laba kotor. HPP-nya di sini. Nah, inilah laba kotor kita. Kemudian dari laba kotor, kalau kita kurangi dengan beban-beban lain, di sini kebetulan bebannya cuma satu, jadi satu aja. Kemudian jadilah laba bersih. Nah, ini dia. Oke, itu tadi laporan laba rugi. Kemudian next kita akan buat laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini sebenarnya hampir sama aja kayak yang perusahaan jasa. Dimana fungsinya laporan laba ditahan itu kita bisa tahu sebenarnya laba ditahan kita tuh totalnya ada berapa. Laba ditahan atau saldo laba sama aja. Karena waktu tanggal 1 Oktober kita tuh nggak ada laba ditahan, jadi nol. Laba bersihnya dapat dari ini yang udah kita hitung di laporan laba rugi. Kita nggak punya prepay, jadi prepaynya nol juga. Nah, laba ditahan itu dapatnya dari laba ditahan di awal bulan, ditambah laba tahan laba bersih, kemudian dikurangi prepay. Ketemunya sekian. Terapin lagi. Oke. Next, kita bakal buat laporan posisi keuangan. Nah, udah dari laporan posisi keuangan ini, kita tuh bisa tahu aset kita tuh apa aja, terus hutang kita tuh berapa banyak, dari mana aja. Misalnya, kita jadi tahu pos-pos akun-akun yang memang perlu kita perhatikan.
Nah, laporan posisi keuangan itu kan dibagi jadi tiga, aset, liabilitas, sama ekuitas. Nah, sekarang kita bisain dulu aset. Aset itu semua yang satu, aset. Kemudian liabilitas itu hutang. Ini semua yang dua. Sedangkan ekuitas itu yang angkanya tiga sama beritanya jangan lupa. Nah, di sini aku mau pakai rumus sum if. Aku cari di mana? Cari apa? Setelah ketemu mau ngapain? Terus tambah lagi, cari di mana? Cari apa? Setelah ketemu ngapain? Tutup. Oh, ini nggak ada sum if-nya. Oke. Terus kalau mau di drag, ini tinggal di dolar F4. Oke, terus kita Nah, kalau sesuai dengan rumus dasar akuntansi, bersama dasar akuntansi, itu kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi harusnya total aset itu sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini bisa kita cek langsung aja. Ini kita kurangin ini. Kalau hasilnya 0, oke, 0. Berarti sama. Nah, itu tadi teman-teman, gimana caranya dasar-dasar perusahaan dagang, kemudian jurnal umum, buku besar, raca saldo, sampai laporan keuangan kalau di perusahaan dagang. Sekian, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.